di otaknya. Ketika otaknya itu sistem sensorik motoriknya diperbaiki, itu dia akan bisa berfungsi lagi sebagaimana mesti. Jadi ini bisa dibuktikan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada pasien atau mungkin ada orang tua yang mengalami ketakuan tangannya begini, atau kakinya nggak bisa lurus, gitu ya. Coba amati ya, atau mungkin kalau ke pasien kita edukasi ya keluarga pasien dulu ketika pasien itu tidur pulas. Ketika pasien itu tidur pulas sampai pulas, maka tangan yang tadinya begini nih luruskan aja, dia nggak akan melawan. Dia lupa karena dia tidur. Ya, nanti tak kayak jari-jari yang begini nih luruskan aja begini. Dia nggak akan melawan. Ya, ketika dia betul-betul istirahat. Ya. Nah, kalau habis itu kita ikat nih. Kita ikat pakai apa? Karet apa sih namanya, karetnya agak tebal. Ban motor lah. Oh, jangan. Latek ya, latek. Pakai latek yang agak tebal tuh. Nah, ini diikat begini. Nanti pas dia bangun, pasti dia tangannya akan begini lagi. Ya, akan begini. Ya, tapi biarin aja dulu beberapa menit. Paling enggak 5 menit, 10 menit, biarkan aja, jangan dilepas tuh ikatannya. Nanti kalau udah 10 menit, lepas. Dia akan begini lagi, biarin aja. Nanti pas dia tidur pulas lagi, ikat lagi begitu. Ya. Nah, kalau itu dilakukan berulang-ulang, otak kita nanti akan memprogram ulang. Jadi pertama mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nanti lama-lama setengah jam begitu dilepas dia begini lagi. Tapi nanti akan udah mulai lemas tuh, Pak. Begini nanti tapi lemas. Nanti terus sampai 1 jam, 2 jam. Kalau udah sampai 3 jam sana, dia udah nggak mau. Nggak akan kembali lagi. Boleh dicoba gitu ya. Itu yang simpel tuh ya. Nah, nanti ditambah penjaruman di kepala. Ya, di susun pasta ya. Nanti suatu saat mungkin kita belajar ya di sementara. Hari ini kita akan fokus membahas tentang mikrokontur hidung. Ya, ini sesi yang cukup menarik. Setelah kita membahas di sini dulu mikrokontur mata ya, dua kata mikrokontur mata. Sekarang kita akan membahas mikrokontur hidung. Ada hal yang menarik dari hidung kita ini. Sebetulnya yang dominan dari hidung ini apa sih jaringannya? Jaringan yang dominan di hidung ini kira-kira tulang rawan. Ada tulangnya, tulang rawan. Jadi salah satu fungsi yang paling praktis sebetulnya, yang dapat digunakan dengan terapi hidung ini sebetulnya masalah gangguan pada sistem vertebra. Pada mulai dari cervika, thorax, lumbar, sacrum ya. Itu sebetulnya bisa kita lakukan pendekatan terapi di area hidung. Ya, dan itu simpel banget. Dulu ya berapa tahun yang lalu ada teman-teman yang sempat menjual ini tuh. Terapi dengan seperti jepitan jemuran, tapi isinya magnet. Sayangnya sekarang udah nggak ada. Dulu ada teman-teman yang menjual itu untuk memudahkan sekali untuk mikrokontur itu. Jadi misalnya ada orang sakit pinggang, pakai itu dijepit aja sih. Ya, dijepit di sini. Itu dengan sedikit dia menggerak-gerakkan pinggang atau apa ya, itu nanti akan rilis ya, nyeri pinggang. Sayangnya alat itu sekarang udah nggak ada. Dulu ada kawan saya itu Hendra Chen. Dulu sempat jual, cuma karena nggak ada yang minat. Karena nggak tahu. Masalahnya nggak tahu. Kalau ya sekarang Hendra Chen banyak di Japanese acupuncture. Salah satunya ya, jadi salah satunya yang menarik adalah dengan Mas
tulang ya, di samping masalah tulang. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu dari letak ya, letak hidung. Hidung itu letaknya ada di tengah wajah kita. Ya, di tengah wajah kita. Karena di tengah dia sebetulnya fungsinya sebagai penyeimbang. Ya, penyeimbang sirkulasi energi dan darah di seluruh tubuh. Ya. Nah, ini setidaknya ada 6 meridian yang bertemu dalam tanda kutip ya, bertemu energinya di hidung. Yang pertama adalah hidung itu pertemuan meridian yang ming tangan, yang ming kaki, dan meridian hidung. Ya, yang ming tangan itu Sanjiao, ya, atau orang menyebutnya triple energizer. Yang ming kaki itu adalah lambung dan meridian hidung. Ya. Kemudian di hidung juga bertemu meridian tayang, tayang tangan, dan tayang kaki. Ya, tayang tangan usus kecil dan tayang kaki kandung kemih. Ya, bertemu dengan meridian ren. Ya, itu juga pertemuannya di hidung. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah belajar akupuntur klasik tentu sudah tahu tentang jam kerja organ. Sudah belajar tentang teori 5 unsur ya. Nah, belum. Mas. Ya. Ada lupa lagi. Ya. Teori 5 unsur itu yang ada unsur api, ada unsur tanah, unsur logam, air, kayu gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan 6 meridian ini sebenarnya punya pola yang menarik. Ya, punya pola yang menarik. Misalnya kita lihat sini ya. Hubungan antara yang ming tangan dengan yang ming kaki. Itu kalau kita perhatikan dari jam kerja organ atau siklus Arrhenius. Kira-kira apa hubungannya? Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah belajar gitu. Yang ming tangan dengan yang ming kaki. Sama-sama yang ming nih. Hubungannya apa kira-kira? Ibu anak. Nah. Sanjiao itunya, Sanjiao kan di api, lambung itu tanah. Jadi Sanjiao ibunya, lambung anaknya dari 5 unsur. Dari 5 unsur. Ya. Kalau dari jam kerja organ? Kamu jam 9 ya? Jam 7 sampai jam 9 ya? Jam 11 ya? Sampai jam 1? Bukan. Sanjiao yang jam 11 itu meridian itu BB. Ya, itu dari jam 9 sampai jam 11 Sanjiao itu. Jam 9 sampai jam 11 malam. Malam ya. Malam. Iya, itu posisinya seolah-olah berseberangan. Walaupun nggak berseberangan banget ya. Nah, tapi dia seolah-olah berseberangan. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua ya, tayang tangan usus kecil dengan tayang kaki kandung kemih. Hubungannya apa kira-kira dalam pendekatan teori dasar? Kandung kemih unsur Air. Ya. Usus kecil Api. Air dan api hubungan khusus. Nah, jadi dia ada sebetulnya sebagai hidung itu berperanan sebagai penyeimbang antara air dan api. Ya,
penyeimbang juga antara lambung dengan sancel. Ya. Nah, di dalam yang kita akan pelajari hari ini tentang mikromotor hidung ini ada 3 pendekatannya. Nanti mungkin kita bisa tidak akan kita bahas detail seluruhnya, tapi setidaknya kasus-kasus apa yang sering kita temui di masyarakat kita, kemudian bagaimana penanganannya. Ya. Nah, ini ya pertemuan 6 meridian. Ya, meridian yang Ming ya itu memiliki banyak energi dan darah. Meridian Du yang akan mengarahkan ya seluruh energi yang tubuh ya. Kemudian hidung ada di persimpangan. Meridian Ren mengontrol yin tubuh ya. Nah, ini ya. Du mengontrol yang, Ren mengontrol yin. Ya. Nah, Du dan Ren ketemu di filtrum sebetulnya ya, ketemunya di sini ya. Antara meridian Du kan dari atas, meridian Ren dari bawah. Ketemunya di mulut ya. Jadi hidung merupakan area pertemuan. Ya, jadi dengan menjaga keseimbangan itu, maka orang akan mudah mengatasi berbagai keluhan, terutama keluhan yang diakibatkan ketidakseimbangan. Oke. Nah, ini anatominya. Hidung terletak di tengah wajah, ya, terbentuk oleh tulang nasal yang berada di bawah tulang frontal, ya, ini tulang frontal yang di atas ya. Yang di bawah ada tulang bangsawan, ya, kemudian ada di tengah tulang maksimal, ya. Ujung bebas yang lebih rendah membentuk lubang hidung arterial, ya, ini, ya, ini disebutnya apa? Alanasi ya, dok. Alanasi itu ya. Ya, nah, jadi kalau nanti sering ada kalimat alanasi itu ya, daerah kaping hidung. Nah, bahasa itu ya gampang gitu ya. Nah, mikropuntur hidung yang akan kita pelajari hari ini memiliki 3 pendekatan. Ya, yang pertama adalah titik dasar akupuntur hidung. Ini yang berdasarkan buku quality raging. Ya, yang pertama ini berdasarkan quality raging. Yang kedua ini adalah titik yang baru, ya, baru artinya baru dikembangkan di abad ke-20-an. Kemudian ada nanti akupuntur sanca. Ya, sanca itu artinya ruang ya. Kalau Ibu mungkin yang sudah pernah belajar, kalau yang belum pernah belajar, sanca itu membagi tubuh kita ya, dari leher ke perut bawah itu menjadi 3 bagian. Ya, ada sanceo atas itu adalah rongga dada. Ya, ada sanceo tengah itu perut bagian atas. Ya. Kemudian ada sanceo bawah itu berarti perut bagian bawah. Nah, banyak keluhan-keluhan yang terjadi di sekitar kita sebetulnya bukan masalah organ murni. Ya, kadang-kadang masalahnya sebetulnya di sanceo, di tempatnya, bukan di organ. Misalnya, ya, ada orang datang dengan keluhan nafas pendek. Ya, kalau ada pasien yang datang ke tempat kita dengan keluhan nafas pendek, jangan buru-buru ambil kesimpulan ini masalahnya paru-paru. Ya, bisa jadi masalahnya bukan paru-paru. Ya, bisa jadi masalahnya di lambung. Ya, bisa jadi masalahnya di empedu. Bisa jadi masalahnya di liver, atau misalnya yang lain nggak ada masalah, masalahnya di sanceo tengah. Ya, bisa terjadi seperti itu. Maksudnya apa? Sanceo tengah itu, sanceo itu tadi ruangan ya Bapak Ibu ya. Ada rongga dada, ada rongga perut tengah, ada rongga perut bawah. Ketika ada masalah di rongga perut tengah, ya, itu akan membuat rongga dada menyempit. Ya, ketika rongga dada menyempit, maka orang itu akhirnya kesulitan bernafas. Ya, dalam kaitan seperti itu, kita terapinya bukan mengobati parunya dalam tanda kutip, ya, tapi cukup
Nah, sekarang kita masuk titik dasar dari mikrokontur hidung. Ini yang paling mudah. Titik dasar ini berdasarkan holografi, ya holografi. Nanti ada area kepala, area leher, area bahu dan lengan atas, ya, area sumsum tulang belakang, ya, area lumbar, area sakral, ya, area pinggul, ya, kemudian area lutut, ya, area lutut itu di bagian luar dari kaki. Nah, kalau diberi gambaran sebetulnya kurang lebih gambaran hidung kita itu kalau di holografi seperti ini, ya. Jadi tergantung yang keluhannya di mana, gitu ya. Keluhannya di lutut, keluhannya di bahu, keluhannya di apa? Pinggang. Makanya kalau di pinggang di sini nanti ya. Tapi semakin ke bawah kalau misalnya yang apa terkait dengan tulang ekor ya, nanti di sini titik. Ya, mengikuti bentuk orang hidung orang itu. Oh, Ya, misalnya hidungnya agak kresek. Tetap yang paling ujung itu area apa? Area sakrum ya, area bawah. Ya. Nah, jadi kalau bicara misalnya tulang ekor atau apa ya di ujung sih. Ya. tengah itu ya berarti ya? Tengah itu berarti. Bukan, kalau tengah ini udah ke arah pinggang. Bentar. Ya. Tanam benang hidung. Bisa ya dok tetap ya. Orang yang sudah pasang tanam benang hidung, Ya. kemudian kita mikrokontur di hidung, Bisa. fungsi Karena sarafnya bisa. tanam benang hidung itu kan nggak permanen. Dia 3 bulan, ada yang 3 bulan hilang, ada yang 1 bulan hilang. Operasi, wah itu udah nggak tahu tuh di operasi sih ada itunya, udah ada silikonnya, jadi nggak mungkin, kayaknya nggak bisa kalau dia operasi sih ya. Iya. Artinya kan ada benda asing di sini ya. Kalau tanam benang doang sih masih bisa. Kalau tanam benang aja masih. Tapi itu berjarak gitu, nggak bisa baru tanam benang terus misalnya pengen di terapi ini berarti nggak bisa ya kalau baru ditanam. Nggak tahu tuh ya. Kalau itu jawaban beliau pakainya tanam benang. kalau ambil di Google tanam benang pasti yang muncul dokter. Ya. Karena beliau pakarnya ya. Nah, jadi kalau hanya tanam benang ya tadi beliau sampaikan itu dengan mikrokontur hitung di sini nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang itu tadi kan ada yang apa salon-salon atau apa mengadakan apa kayak operasi apa Filler. Bukan, kalau filler masih itu ya. Tapi ada yang suntik silikon, nah itu suntik silikon cair, nah itu kan bahaya banget. Udah pertama haram, yang kedua nggak bisa dicabut lagi, nggak bisa di. dan ketika dilakukan akupuntur di sini jadi nggak maksimal kalau dia misalnya sudah pakai seperti itu. Tapi kalau dia hanya tanam benang aja, insya Allah masih bisa kita lakukan treatment di area. Nggak bakalan ngeganggu benangnya jadi. Enggak. Yang pasti gini, saya kan ada beberapa kali tanam benang untuk misalnya untuk anak berkebutuhan khusus ya. Ada yang tanam benang pakai misalnya pakai Ciao Sulfa ya. Nah terus saya udah gitu yang berikutnya lagi ternyata masih ada kurang gitu ya. Saya pakai yang lain lagi, metode yang lain, misalnya pakai metode Lin style, Tang style itu belum saya coba ya Pak ya. Tapi saya coba misalnya pakai yang lain lagi, pakai misalnya Tulia, saya pakai Chin sama itu biasanya barengan. Tapi kan ada Tulia, nah terus ada NIPS gitu ya. Saya pakai itu masih berefek gitu. Masih berefek gitu. Kalau yang di kepala ya.
Kalau di hidung saya kan baru belajar ini. Oh, jadi tanam benang itu bisa untuk kesehatan juga ya, bukan kecantikan. Betul. Tanam itu pengganti jarum biasa ya. Mhm. Jadi seolah-olah orang itu jadi pada seolah-olah di akupuntur selama 1 bulan. Nah, Terus secara dan jarumnya diganti dengan Oh, berasa jarumnya nusuk selama ditanam ya dengan tanah kutip. dan untuk anak kecil, untuk yang dari luar kota justru lebih efektif itu. ya. Untuk orang yang takut jarum juga. Mhm. Oke, kita mulai ya. Sekarang sebaran titiknya ya. Titik-titiknya apa saja? Gambarnya ini. Ini gambar. Jadi ada 3 garis ya. 3 garis. Ada garis tengah ya, itu first line. Ada garis yang kedua itu second line. Ada garis yang ketiga itu yang sebelah luar ya. Nah memang Bapak Ibu sekalian, titik-titik akupuntur di mikro hidung ini cukup banyak dan letaknya berdekatan. Itulah makanya kemarin saya minta di grup kalau ada yang punya detektor titik silakan dibawa gitu ya. Jadi buat kita mendemonstrasikan di mana letak titiknya dengan lebih akurat. Ya. Nah, kalau yang misalnya belum ada, sebetulnya bisa menggunakan KWD ya, KWD yang ada detektor titiknya. Ya, kalau SDZ tidak ada detektor titiknya. Ya, tapi kalau pakai stimulator KWD, ya, Great Corona Wall. ada, Great Wall ada, Yingdi ada, ya, itu bisa ada detektor titik. Atau kalau mau yang mahal, kalau ibu-ibu bermain di akupuntur kecantikan itu ada namanya Dermatron. Dermatron itu ada detektor titiknya, cuma harganya juga bagus ya. Oke, jadi inilah titik-titik kalau nanti uraiannya mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Jadi area ini ya, kalau kita lihat ini sudah akan mengatasi banyak keluhan. Ya, banyak keluhan sebetulnya bisa diatasi dengan stimulasi di sekitar hidung. Ya, dari area kepala, ya, area organ, ya, paru-paru di mana, jantung di mana, liver di mana, ya, limpa di mana, ginjal, ya, itu bisa diatasi dengan akupuntur pada area hidung. Ya. Nah, masing-masing garis ini punya titik-titik yang berbeda. Ya. Nah, titik yang di tengah, ya, post line itu lebih ke organ, ya. Lebih ke organ. Kemudian di garis yang kedua, ya, itu juga masih ke organ. Ya. Di garis yang ketiga, nah, garis yang ketiga itu sudah terkait dengan anggota gerak. Ya, anggota gerak. Ya, misalnya masalah leher. Ya, masalah leher, ya. Ini titiknya di sini. Ya. Masalah lumbar. Lumbar itu di sini. Lumbar masih ada di atas ya. Ya, lumbar itu di sini. Ya, kemudian masalah kaki, misalnya lutut, ya, lutut ini sudah di tepi dari ala nasi. Ya, nah, kaki ini kalau jari-jari ini di ujung sini ya, atau kalau dalam akupuntur klasik dekat ke titik LI 20 ya, LI 20, lebih dekat ke LI 20. Kalau ini sensoriknya atau motoriknya, Pak? Kenapa? Ini kan ada lumbar vertebra, ada knee and lower leg gitu ya. Iya. Ini, nah misalnya ini aja knee and lower leg gitu ya Pak ya.
ini motoriknya atau sensoriknya? Kalau di sini lebih ke sensorik. Oh, sensoriknya. Nanti yang Kan kalau Xiao Xunfa sensorik sendiri, motorik sendiri. motorik sendiri. Ya. Nanti kalau yang motoriknya ada di sini. Nah, ini lebih apa? Lebih ke motorik ya. Titik-titik yang lebih detail. Nah, palingnya sesusah telinga ya Pak ya. Ah, kita Harus sering ambil, dipakai. harus sering dipakai, kemudian kita harus Iya, sih. paling tidak apa ya istilahnya ya, kalau sering dipakai kita akan apa ya, Pak, sering ini dipakai. kalau misalnya ini pakainya seperempat atau setengah cun? Seperempat. Seperempat. Karena apa? Karena di mikrokontur hidung ini jarumnya masuknya paling 1 atau 2 fret. Hmm. 1 atau 2 fret itu kurang lebih 1 mili aja. Apalagi kan membentuk tulang kan. Jadi jarumnya cukup pakai yang seperempat. Bisa sih, cuma artinya nanti kalau jarum yang setengah gampang goyang karena kan panjang. Sementara dia masuknya hanya sedikit. Mungkin Tegak lurus ya, teman-teman Pak, yang ini? pakai press Press needle. needle. Ya, press needle itu kan masuknya. Ya, Pak, ini kan kayak ini nih Pak. Foot kita mau menusuk foot and toes ya. ya, Ini dekat sekali sama urinary bladder ya. betul. Kita misalnya nusuknya ke sini seret, kena juga urinary bladder, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti setiap titik ada ininya Bu ya. Ada penjaruman. Ada teknik penjaruman. Ya, setiap titik ada penjaruman. Berarti minimalis jarum akupuntur ya Ustaz? Ya, Kalau pengobatannya sudah dari jadi artinya kalau kita ngambil dari hidung itu sudah cukup, sebetulnya akan mengurangi penggunaan jarum di bagian yang lain. Gitu, ya. Terutama kalau gangguannya yang terkait gangguan energi. Ya, kenapa gangguan energi? Hidung itu kan pintunya paru-paru. Ya, sedangkan energi di tubuh kita itu yang namanya apa? Qi sejati ya bahasa atau apa? Zen Qi. Nah, itu kan baru jadi ketika energi nutrisi itu bertemu dengan oksigen di paru-paru. Ya, artinya kalau penyerapan oksigen di paru-parunya bagus, itu nanti sirkulasi energi di tubuh kita otomatis akan ya. Kalau ini Kalau sekelnya sama triplet itu berapa senti? kenapa? Sekelnya sama triplet. Oh, jaraknya. Nah, jaraknya berapa? Jadi jaraknya ini mungkin nggak bisa berapa senti karena bentuk hidung seseorang Oh, beda. beda-beda gitu ya. Cuma gambarannya adalah gini. Garis pertama ini kan tengah ya. Nah. Garis pertama ini tengah ya. Kemudian garis yang kedua ya, garis yang kedua itu sebetulnya dia ada di tengah antara garis pertama dengan garis ketiga. Ya, nah, garis ketiga itu dasarnya. Ini garis ketiga. Dasar apa? Tepi hidung ya. Itu adalah garis ketiga. Ya, nah, garis ketiga. Garis keduanya itu sedikit di dalam. Boleh dikatakan kalau dari tengah ini dibagi dua. Pas bawahnya dia beda dia. Nah ini kan kalau ini bentuknya jadi beda karena bentuk hidung orang kan beda-beda, ya. Nah disinilah pentingnya untuk akurasinya
menggunakan detektor Oh, titik, ya, detektor titik. Bu Ade ada ini apa? KWD? KWD, mungkin paling tidak harus menunjukkan untuk detektor titiknya. Kita kalau nggak ada alat detektor khusus, paling tidak bisa menggunakan KWD. terus yang ditusuk dua nih, kiri kanan gitu. Iya, kiri kanan. Kecuali kalau misalnya kita tahu misalnya gini ya, ginjal yang terganggu ginjal kiri atau ginjal kanan. Ya, nah, kalau yang terganggu ginjal kiri misalnya kita cukup ambil di sisi sebelah kiri aja. Ya, kalau ginjal kanan kita ambil di sebelah kanan. Tapi kalau untuk anggota gerak, ya anggota gerak itu artinya tangan dan kaki, ya itu berlaku hukum apa kontra lateral. Sebaliknya berarti. Kalau untuk organ itu sesuai dengan letak. Jadi misalnya liver itu kan titiknya ada kiri kanan, tapi lebih efektif yang sebelah kanan, karena liver ada di sebelah kanan, gitu ya. Titik lambung ya atau limpa lebih efektif di sebelah kiri karena lambung dan limpa adanya di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya paru-paru kita Dua-duanya. harus pastikan ya, karena paru-paru ada dua, paru kiri, paru kanan. Gitu kan. Tapi kalau anggota gerak tangan dan kaki berlaku hukum kontralateral, ya, berseberang. Yang berseberang. Bisa shoulder Bisa. Ya, jadi untuk present shoulder itu ambilnya di neck and upper back gitu ya. Yang di sini nih, ya. Di dasar itu. Ya, di bawah ya, di bawah. Ini kan sudut ini ya. Nah, dia ada di bawah. Ya. Mungkin kita bisa ini kita buat contoh. Jadi, karena titiknya banyak supaya apa kita mendapatkan apa akurasi yang lebih bagus, kita pakai KWD ini. Kita di sini ada panel detektornya. Kalau tepat titiknya nanti lampu di sini akan menyala terang dan bunyinya bersih. Gitu ya. Kalau yang lebih simpel sih ada alat yang kecil ya segini, bisa di yang kemarin saya share dulu. Ya. Cuma itu sayangnya tidak ready barang. Jadi harus inden. Ya, pesan sekarang baru tersedia 2 minggu ke depan. Yang kayak gini sih banyak ya di online ada. Atau mau beli yang ori juga saya. Yang ori yang 1,5 juta kan? Bisa di grup ya ini harga ini bisa di grup apa? Enggak belum. Ini 1,2 Ini 1,2 Oh, di ini nggak ada baterai. ya jadi ini tapi pas kalau mau nyalakan ini pastikan semuanya mati dulu. Ya, kemudian kita tekan tombol yang paling kanan ya. Ini ada tulisannya ulang pak untuk mencari kecepatan titik ya atau indikator ada detektor ya titik ya. Ini nyalakan apa? Pastikan dulu tombol mati. Kita boleh putar timernya dulu ya.
kemudian pencet tombol yang paling kanan yang ada tulisan dead. Dead ini artinya detector.